Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Maria Zuhro dari kelas 23 BD3. Ini menjelaskan link kanvas saya. Di sini aplikasinya adalah aplikasi kasir manajemen toko. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan transaksi dan laporan penjualan atau laporan transaksi. Nah, yang pertama ini adalah problemnya. Yang pertama adalah pencatatan pesanan masih manual, rawan salah, kemudian kesulitan mengelola stok barang secara real time, tidak ada laporan penjualan yang rapi dan otomatis. Kemudian ada existing alternatifnya. Yang pertama, pencatatan manual menggunakan buku tulis, menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet, sederhana, fitur bawaan, marketplace, Instagram, TikTok, Shopee, dan lain-lain. Kemudian menggunakan beberapa aplikasi terpisah, stok keuangan order tidak terintegrasi. Solusinya di sini yang pertama ada dashboard penjualan real time, kemudian ada manajemen produk dan stok otomatis, kemudian sistem pencatatan pesanan ditambah laporan penjualan otomatis. Kemudian ada unique value prop-nya. Yang pertama itu adalah solusi praktis dan terintegrasi untuk membantu UMKM mengelola toko online secara mudah, rapi, dan efisien dalam satu aplikasi. All-in-one, mudah dipakai, user friendly, dan tidak ribet. Kemudian ada customer segmennya, yaitu adalah pelaku UMKM, untuk toko online, reseller, dan dropshipper. Kemudian ada penjual di Instagram atau di TikTok. Kemudian di sini ada advantage-nya, yaitu fokus khusus ke UMKM atau lebih relatable. Kemudian sistemnya sederhana dan mudah dipahami pemula, bisa diakses kapan saja. Potensi integrasi dengan marketplace dan sosial media. Channelnya, nah di sini channelnya itu adalah untuk menjangkau customer seperti para pengguna aplikasi sosial media, Instagram dan TikTok, kemudian komunitas UMKM, dan konsep bisnis atau edukasi, kemudian website dan iklan digital. Nah, kemudian ada revenue stream-nya adalah subscription, itu berlangganan bulanan atau tahunan, kemudian ada paket basic, standard, plus itu yang lengkap. Matrix-nya di sini adalah jumlah user aktif per bulannya, kemudian jumlah transaksi yang dicatat, retention rate-nya atau pengguna yang akan kembali pakai, kemudian ada conversion fee-nya, kemudian yang berbayar. Ada cost structure-nya juga, yaitu pengembangan aplikasi, server dan hosting, marketing dan iklan, customer support, dan maintenance sistemnya. Ini karena sudah terhubung, jadi saya langsung buka aja di Chrome. Saya buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi saya. Ketika pertama dibuka, ini adalah tampilan untuk membuat akun. Di sini kita isi saja. Dan aplikasi saya ini adalah aplikasi kasir untuk toko, aplikasi untuk transaksi kasir, untuk menyimpan riwayat transaksinya dan memudahkan untuk mendapatkan laporan penjualan. Dan di sini saya masukkan nama pemilik tokonya, misalnya seperti nama tokonya, terus username-nya, nah, terus ini password ini terserah aja. Terus kita masuk. Nah, ketika pertama masuk, ini adalah tampilan untuk langsung membeli paket langganan. Karena untuk bisa menggunakan aplikasi ini, fiturnya semuanya itu harus membeli dalam paket langganan. Misalnya, ini paket yang 99.000 dalam 1 bulan. Kita pilih, terus kita bayar paketnya. Ada yang QRIS, transfer, kartu debit, dan GoPay. Di sini saya pakai QRIS saja ya, biar mudah di-scan. Pas sudah di-scan, kita langsung konfirmasi dan bayar. Dan ini adalah tampilan pas pertama masuk, ini ada dashboardnya, ada laporan penjualan hari ini akan naik atau turun, ada total transaksi hari ini, dan laporan stoknya, gitu, stok yang menipis apa aja. Terus ini adalah bagian transaksinya untuk kita melakukan transaksi dan kasirnya ya. Terus ini ada produknya, di produk ini bisa ditambah, misalnya bisa ditambah dan juga bisa dihapus ya. Terus misalnya kita mau masukkan produk nih, misalnya ya beras 1 kilo, ini ada pilihan kategorinya, saya masukkan ke makanan aja, terus harga jualnya, nah misalnya di 10.000 aja deh, terus stoknya ada lebih 20 pieces ya biasanya, terus kita simpan. Nah ini ada masuk ke menunya ini, terus ini saya mau hapus yang ini misalnya karena dia nggak jelas nih, nggak ada beratnya gitu, hapus aja. Nah, ini udah terhapus ya. Terus kita lanjut ke kategori. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori seperti yang tadi, yang makanan, minuman, dan lain-lain. Terus ini ada pelanggan. Di sini kita bisa memasukkan pelanggan, langganan kita, dan reseller dari toko kita, misalnya gitu. Terus ini ada di langganan ini kita untuk membeli paketnya di setiap bulannya. Ya, terus ini ada riwayat transaksi. Nah, di sini adalah tempatnya untuk semua transaksi itu tersimpan gitu. Ini bisa dicetak juga nanti. Ada di bagian sini bisa dicetak, ini bisa dicetak juga semuanya. Terus ini ada laporan penjualannya, ini bisa dicetak ada yang per hari, per minggu, dan per bulan. Ini total pendapatannya, barang terjualnya. Nah, ini data-datanya, ini penggunanya. Ini bisa digunakan maksimal itu 5 orang. Misalnya ada owner dan ada kasir, beberapa shift ya, beberapa shift kasir gitu, itu bisa. Terus, misalnya kita mau melakukan transaksi ya, kita mau ngasir, kita masuk ke menu transaksi, terus kita pilih produk yang udah dipilih sama customer dan mau dibayar. Misalnya dia beli sabun sama beras nih. Nah, ini kan masuk nih produk yang udah kita pilih. Nah, kita bisa pilih metode pembayarannya, tunai, QRIS, atau debit atau kredit atau e-wallet. Nah, saya di sini misalnya pakai tunai dulu nih, masukkan 50.000. Nah, ini kembaliannya harus kita siapkan ya, terus kita bayar. Transaksi berhasil. Nah, ada suaranya juga. Nah, ini struknya, tampilan struknya bisa kita cetak. Tuh, nah ini bisa kita cetak ya. Transaksi baru nih. Transaksi baru bisa kita masukkan lagi nih barangnya. Kita pilih QRIS. Metode pembayarannya QRIS, kita klik bayar. Transaksi berhasil. Nah, ini gitu. Nah, dan semua transaksi itu akan masuk di riwayat transaksi. Ini riwayat transaksi lengkap ya semuanya. Ini ada waktunya, ada itemnya, ada total, ada metode pembayarannya juga. Itu ada statusnya juga. Nah, terus untuk laporan penjualnya nanti di sini semua ada bisa kita cetak. Misalnya kasir yang ngasih itu bisa untuk cetak ini dan dijadikan laporan penjualan untuk toko ya setiap bulannya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari fitur kasir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.